Maraknya login dan logout, beda agama, marak dibuat postingan oleh banyak netizen. Menjadi bahan perbincangan yang seakan gak ada habisnya. Tak dipungkiri, dengan sosok pemuka agama yang bisa membawa dakwah dalam konteks hiburan yang ringan, bisa menjadikan agama diterima oleh kalangan yang luas. Kenapa rasanya banyak sekali berita viral? Jika seseorang yang login ke agama Islam, bisa dikatakan hampir pasti akan menjadi sorotan. Sosial media dipenuhi dengan postingan seolah mereka ikut merayakan. Islam itu indah, memang. Tidak menutup kemungkinan juga untuk agama yang lainnya. Bisa dikatakan semua agama itu indah bagi para pemeluknya. Basic dari agama itu sendiri juga mengajarkan kebaikan untuk manusia hidup di dunia agar bisa tertata dalam konsep keindahan. Menjadi seorang muslim atau muslimah merupakan sebuah tanggung jawab yang berat. Kenapa banyak orang ingin mendalami Islam dan akhirnya login? Banyak orang melihat dari sisi luarnya saja. Jika mendalami dengan sungguh-sungguh, menjadi seorang muslim butuh keteguhan hati, mental dan jiwa yang sangat besar. Karena di dalam Islam banyak sekali larangan yang membatasi pergerakan manusia di dunia. Kebebasan tidak lagi didapatkan sebanyak dulu ketika belum berkomitmen dengan agama Islam. Apakah era digital atau zaman modern memang sudah kebablasan, sehingga benar-benar butuh panduan yang komplit untuk mengatur sebuah peradaban manusia? Dan apakah Islam menyediakan itu semua? Di era digital ini, tidak sulit menemukan konten tentang seseorang yang login ke agama Islam. Sosial media seperti ladang yang subur bagi berita-berita viral, apalagi jika menyangkut perubahan keyakinan seseorang. Ketika ada public figure, selebriti, atau bahkan orang biasa yang memilih masuk Islam, berita itu menyebar, bak api menyambar rumput yang kering. Netizen berbondong-bondong membuat postingan. Ada yang mendukung, ada yang terharu, bahkan tak sedikit yang sinis. Tapi yang pasti, Islam sekali lagi menjadi bahan perbincangan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa begitu banyak orang ikut merayakan jika seseorang masuk Islam? Tentu bukan berarti agama lain tidak indah. Semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Semua agama bagi para pemeluknya adalah jalan menuju kebenaran dan kedamaian. Tapi Islam punya daya tarik yang berbeda, bukan karena ia paling mudah, justru sebaliknya. Karena Islam itu berat. Dan karena beratnya itu, ketika seseorang memilih Islam secara sadar, publik merasa itu sebagai sebuah pencapaian spiritual yang besar. Apalagi ketika pilihan itu muncul bukan dari keterpaksaan, bukan karena pernikahan, bukan karena tekanan sosial, tapi karena pencarian yang panjang dan perenungan yang dalam. Karena keyakinan bahwa Islam adalah jalan hidup yang paling bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Namun sayangnya, di tengah fenomena orang login ke Islam, kita juga melihat fenomena sebaliknya. Adalah logout, keluar dari Islam, berbalik arah alias murtad. Ada orang yang mengumumkan keislamannya dengan gegap gempita, tapi tak lama kemudian menghilang. Atau bahkan kembali ke keyakinan sebelumnya. Ini bukan hal yang asing di zaman sekarang. Zaman yang penuh dengan fluktuasi identitas. Zaman di mana segalanya bisa viral dalam semalam, lalu dilupakan seminggu kemudian. Masuk Islam seolah menjadi event, bukan komitmen. Seolah menjadi bahan konten, bukan jalan kehidupan. Inilah yang membuat kita perlu mengingatkan, menjadi seorang muslim itu tidak mudah. Islam bukan sekedar status di KTP, bukan sekedar menulis Alhamdulillah di bio Instagram. Bukan hanya tentang mengenakan hijab atau berpakaian gamis.
Islam adalah totalitas, komitmen penuh dari kepala hingga kaki, dari dunia hingga akhirat. Salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik pada Islam adalah karena ajarannya yang logis, tertata, dan menyeluruh. Islam bukan hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Islam juga mengatur cara berbicara, cara makan, cara berpakaian, cara berdagang, bahkan cara tidur dan bangun. Islam hadir sebagai sistem kehidupan, dan sistem ini menuntut keterikatan total. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Ayat ini tidak hanya ditujukan pada umat terdahulu, tapi juga kepada kita yang seringkali ingin agama menyesuaikan zaman, bukan sebaliknya. Kita ingin Islam fleksibel, luas, sesuai dengan selera. Padahal sejatinya kitalah yang harus menyesuaikan diri pada aturan Allah. Bukan aturan itu yang dipelintir agar sesuai dengan nafsu kita. Menjadi seorang muslim adalah keputusan yang besar. Dan itu artinya kita memilih jalan hidup yang penuh tanggung jawab. Karena di dalam Islam, kebebasan bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya. Kita tak bisa berkata, ini adalah hidupku, semuanya suka-suka aku. Karena hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh ini hanyalah pinjaman, waktu ini adalah titipan, dan dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Islam datang untuk mengatur, dan pengaturan itu bukan bentuk pengekangan, melainkan penjagaan. Sama seperti pagar di pinggir jurang, ia bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Namun sayangnya, kita hidup di zaman yang membenci aturan, zaman yang mengagungkan kebebasan absolut, zaman yang menolak jika ada batasan. Maka ketika Islam datang membawa batas-batas aurat, batas pergaulan, batas makanan, banyak yang menolak. Terlalu ribet, kuno, dan tidak relevan dengan zaman, katanya. Padahal justru karena kebablasan itulah dunia ini menjadi rusak. Banyak orang di usia remaja kehilangan arah, keluarga hancur karena perselingkuhan, kekayaan diraih dengan segala cara, korupsi misalnya. Kehormatan wanita diperjualbelikan, dan nilai kemanusiaan digadaikan hanya demi popularitas. Batasan memberikan nalar pada manusia untuk sadar bahwa kebebasan tidak untuk dirinya sendiri. Ketika manusia bingung, Islam datang membawa jawaban. Ketika akal terbatas, Islam membawa wahyu. Ketika hati lelah, Islam mengajarkan sabar dan syukur. Dalam Islam, tidak ada satupun aspek kehidupan yang luput dari panduan. Bagaimana menikah, bagaimana bersuci, bagaimana bekerja dengan jujur, bagaimana berinteraksi tanpa menipu, bagaimana menyikapi kemiskinan dan kekayaan, dan bagaimana merespon hinaan dan pujian. Bahkan ketika seseorang jatuh ke dalam dosa pun, Islam tidak menutup pintu. Selalu ada ruang untuk bertobat, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka ketika seseorang memilih Islam, artinya ia memilih sistem kehidupan yang total. Ia tidak sedang berpindah agama, ia sedang mengubah arah hidup. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Namun tak bisa dipungkiri, menjadi seorang muslim hari ini tidaklah mudah. Apalagi di era media sosial, di mana setiap gerakan kita dipantau, setiap kesalahan diperbesar,
dan setiap niat baik pun bisa dituduh dengan pencitraan. Misalnya, ada muslimah yang baru berhijab, langsung mendapat komentar, kalau mau berhijab, jangan setengah-setengah. Jika ada laki-laki yang baru mulai ke masjid, mereka disindir, syukurlah udah tobat. Seakan-akan umat Islam sendiri tak memberi ruang untuk berproses. Padahal Islam itu agama pertumbuhan, agama perubahan, bukan agama hasil jadi. Jika Allah saja menerima taubat dari seorang pezina, lalu siapakah kita yang merasa lebih suci? Jangan sampai kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk mencintai Islam. Jangan sampai gara-gara lisan kita atau jari jemari kita, seseorang yang baru login akhirnya malah logout. Menjadi seorang muslim bukan berarti hidup jadi mudah. Justru sebaliknya, mungkin akan banyak yang hilang. Misalnya, kesempatan bisnis yang ternyata haram harus ditinggalkan, pergaulan bebas yang harus dijaga, popularitas yang menurun karena tidak lagi ikut tren kekinian. Buat para wanita, mungkin akan merasa risih dan gerah karena belum terbiasa memakai hijab. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih besar, adalah ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kedamaian dalam jiwa. Yang tak kalah penting dan paling utama adalah perihal janji kehidupan yang abadi. Islam mengajarkan bahwa dunia ini hanya persinggahan sementara, sangat sebentar, tapi bagaimana kita mengisi dunia ini akan menentukan nasib kita di kehidupan berikutnya. Maka ketika seseorang memutuskan untuk masuk Islam, kita layak bersyukur, kita layak bahagia. Tapi lebih dari itu, kita perlu mengingatkan, jalan ini panjang, jalan ini penuh ujian, tapi juga penuh kemuliaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang lahir dalam Islam benar-benar sudah menjadi seorang muslim? Banyak dari kita yang muslim hanya karena keturunan, bukan karena pemahaman, bukan karena pilihan atas kesadaran. Kita sholat karena orang tua yang menyuruh, puasa karena malu kalau tidak menjalankan, dan mengaji karena tradisi semata. Padahal hakikat Islam adalah kepasrahan total dari hati, bukan dari rutinitas. Mari kita berefleksi, jangan-jangan orang yang baru login justru lebih sungguh-sungguh daripada kita yang sudah lama di dalam Islam. Jangan-jangan mereka lebih paham tentang makna Islam daripada kita yang sekedar menjalani tanpa merenungi. Menjadi seorang Islam memang berat, karena surga juga tidak murah, karena kemuliaan tidak datang tanpa perjuangan. Tapi justru disitulah keindahannya. Dalam Islam, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Al-Quran sebagai petunjuk, ada Nabi Muhammad sebagai teladan, ada doa yang tak pernah tertolak, ada rahmat Allah yang maha luas. Jadi ketika kita melihat seseorang masuk Islam, alangkah baiknya jangan hanya ikut merayakan, tapi juga ikut mendoakan agar ia kuat, agar ia istiqomah hingga akhir hayat. Dan untuk diri kita sendiri yang sudah lama dalam Islam, mari bertanya, apakah kita sudah benar-benar menjalani? Apakah kita sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan bukan sekedar identitas? Karena sejatinya, menjadi seorang muslim bukan hanya tentang login, tapi tentang komitmen for life, komitmen dalam dunia dan untuk akhirat. Sesuatu yang berat akan terasa semakin berat jika hanya ditimbang dengan logika, karena Islam pada akhirnya bukan hanya tentang akal, tapi tentang iman, tentang hati yang berserah dan jiwa yang yakin akan janjinya.